Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Welcome back to meeting 17. Today we are going to cover up reading skill 6 to skill 7. Nah, di skill yang keenam ini kita akan belajar soal answer implied detail question. Kita lihat aja langsung types of questionnya atau tipe-tipe pertanyaan untuk implied detail question. Yang pertama ada it is implied in the passage that bla 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 bla. It can be inferred from the passage that bla 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 bla. It is most likely that bla 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 bla. What probably happened bla 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 bla. Nah, kita langsung aja lihat bagaimana cara ngejawabnya. Yang pertama, find the keyword atau cari kata kuncinya. Yang kedua, do scanning atau kita lihat mana yang mengandung keywordnya. Kemudian yang ketiga adalah membaca sentence yang punya keyword itu, kemudian nanti akhirnya memilih. Kita langsung aja lihat example-nya. Pertama, baca dulu questionnya. Which of the following is probably not a Hawaiian word? Oke, di sini ada pertanyaan, manakah yang tidak termasuk Hawaiian word? Nah, kalau soal kayak gini kan banyak banget ya, kita harus baca secara banyak. Dan tapi kita harus melakukan scanning. Scanning ini adalah cari informasi tertentu. Jadi kita baca yang ada kata keywordnya. Keywordnya adalah Hawaiian word. Kita ketemu di paragraf yang pertama. The Hawaiian language is a melodious language in which all words are derived from an alphabet of only 12 letters, the 5 vowels, and the 7 consonants. Each syllable in the language ends in a vowel and two consonants never appear together. So vowels have a much higher frequency in the Hawaiian language than they do in English. Nah, di sini kan ada pertanyaan mana yang tidak termasuk Hawaiian word. Ini adalah pertanyaan implikasi, tandanya dia tersirat. Kita harus menyimpulkan sendiri. Ingat di sini ada two consonant never appear together atau konsonan dua konsonan itu nggak pernah muncul secara bersamaan. Contohnya kalau misal ada H ketemu sama K langsung itu nggak boleh, atau K dengan L dalam satu kata tuh nggak boleh. Kita lihat mahalo. Mahalo ini benar ya, karena tidak ada dua konsonan yang bertemu bareng-bareng. Mahi-mahi itu juga benar. Moana juga benar. Yang salah adalah McLeod. Karena ada K dan L adalah konsonan. Sementara syaratnya adalah dua konsonan ini tidak boleh muncul secara bersamaan. K nggak boleh langsung muncul bersamaan dengan L, karena K dan L itu termasuk ke dalam konsonan. Sehingga yang tidak termasuk Hawaiian word adalah yang C, McLeod. Ini adalah pertanyaan implikasi dan kita harus mencari jawabannya sendiri. Next, in skill 7, we have answered translation question correctly. Types of questionnya adalah the paragraph preceding the passage probably blah 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 blah. What is most likely the paragraph following the passage? Kita lihat bagaimana cara ngejawabnya. First, read the first sentence to determine the preceding question. And then read the second sentence to determine the following question. Then 3, conclude what topic which will appear before or after the paragraph. And choose the answer that reflected by the beginning or end of the sentence. Kita langsung aja. The paragraph preceding this passage most probably discussed. Nah, kita langsung aja baca pertanyaannya. The paragraph preceding this passage most probably discusses. Preceding itu berarti yang mendahului atau paragraf sebelumnya kira-kira ngomongin soal apa sih? Berarti paragraf sebelumnya adalah paragraf sebelum yang another myth atau according to tradition. Gitu. Jadi mungkin di situ akan ada satu lagi paragraf tapi memang nggak kesorot sama pertanyaannya karena yang ditanyakan kan justru itu ya, paragraf sebelumnya lagi ngomongin soal apa kayak gitu. Nah, untuk menentukan paragraf sebelumnya ngomongin soal apa, kita langsung aja baca first sentence dari masing-masing paragraf. Yang pertama ada another myth of the ocean concern Davy Jones, who in folklore is a mean-spirited sovereign of the ocean's depths.
Kemudian yang kedua ada according to tradition, any object that goes overboard and sinks to the bottom of the ocean is said to have gone to Davy Jones' locker, the ocean-sized mythical receptacle for anything that falls into the water. Nah, kalau kita ngelihat soal ini berarti kan kita tuh ngelihat soal ada myth of the ocean. Berarti akan ada cerita tentang myth of the ocean, kemudian ada tradition juga. Sehingga kira-kira paragraf yang sebelumnya dari dua paragraf ini tuh ngomongin soal apa sih? Berarti memungkinkan dia ngomongin soal a different tradition story from the sea. So that's it for today's meeting. I hope you guys enjoy my explanation and please do the exercise after this one. Bye everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.